Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya di pertemuan pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di slide sebelumnya, kamu tentu sudah membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentunya sebelum menyusun teks LHO, kamu harus berlatih untuk melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan unsur kebahasaannya. Anak-anak, perlu kamu ketahui bahwa jenis-jenis paragraf kalau dilihat dari letak gagasan pokoknya itu ada 4 macam. Yang pertama deduksi, letak gagasan pokoknya di awal paragraf. Kedua, induksi, letak gagasan pokoknya di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, paragraf campuran, letak gagasan pokok di awal dan di akhir paragraf. Dan yang keempat, paragraf naratif dan deskriptif, yang letak gagasan pokoknya setiap kalimat dalam paragraf, berarti sifatnya menyebar. Baik anak-anak, sebelum kamu menyusun teks laporan hasil observasi, tentunya kamu harus tahu ya, jenis paragraf apa nantinya yang akan kamu buat. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis paragraf di slide sebelumnya. Contoh paragraf deduktif. Silakan dilihat di samping. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem penghitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik dan kode digital. Nah, anak-anak di situ sudah Bu Dewi beri tanda bergaris ya, yang teknologi digital dan seterusnya sampai komputerisasi. Nah, itu merupakan contoh paragraf deduktif karena gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan gagasan penjelas. Berikutnya contoh paragraf induktif. Coba anak-anak perhatikan contoh paragraf induktif di samping ya. Sebelum ada gagasan pokok, di situ dijelaskan mengenai gagasan-gagasan penjelasnya terlebih dahulu ya. Belajar dan seterusnya sampai dengan sebelum gagasan pokoknya. Jadi sampai bertemu dengan gagasan pokoknya yaitu kalimatnya, oleh karena itu, persiapan menjadi hal yang penting sebelum ujian. Sudah Bu Dewi beri tanda ya. Nah, jadi paragraf induktif ini gagasan-gagasan penjelasnya terlebih dahulu, barulah kemudian gagasan pokoknya. Berikutnya contoh paragraf campuran. Anak-anak masih ingat ya penjelasan paragraf campuran, di mana letak gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Coba kamu perhatikan contoh paragraf campuran di samping. Ya, sudah Bu Dewi beri tanda. Di situ menjelaskan mengenai membaca. Ya, barulah di tengah-tengahnya ada gagasan penjelasnya. Baru ketemu lagi dengan gagasan pokoknya. Sudah ada kalimatnya ya yang sudah Bu Dewi beri garis. Berikutnya paragraf naratif. Anak-anak, paragraf naratif itu ide pokoknya atau gagasan pokoknya berada di setiap kalimat dalam paragraf. Coba perhatikan contoh paragraf naratif di samping ya. Di situ dijelaskan sebuah kecelakaan yang terjadi di sebuah kota ya,
di nganjuk. Nah, di situ bisa kamu baca ya. Nah, jadi untuk mencari gagasan pokoknya itu kamu harus menyimpulkan dari semua kalimat yang ada di dalam paragraf tersebut. Karena ini paragraf naratif, yaitu menceritakan secara runtut kejadian ya dari awal hingga akhir. Nah, jadi bisa saja kamu ambil simpulannya yang lengkap, baik dari keterangan waktu, kemudian di situ siapa yang terlibat, dan mengapa itu terjadi. Nah, jadi perlu diingat lagi bahwa paragraf naratif itu gagasan pokoknya berada di setiap kalimat paragraf. Jadi, caranya kamu untuk menemukan gagasan pokok harus menyimpulkan isinya. Berikutnya, contoh paragraf deskriptif. Anak-anak, ingat ya, ini seperti dengan contoh paragraf naratif, yaitu gagasan pokoknya berada di setiap kalimat paragraf. Jadi, untuk menemukan gagasan pokoknya harus menyimpulkan isinya. Perhatikan contoh paragraf deskriptif di samping, ya. Di sini mendeskripsikan tentang buah pisang. Ya, sudah Bu Dewi beri garis bawah bahwa semuanya itu merupakan gagasan pokoknya. Ya, jadi caranya nanti kalau kamu mencari gagasan pokoknya, ya berarti harus menyimpulkan isinya. Baik, anak-anak, kamu sudah mempelajari tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya ya. Nah, sekarang untuk mempelajari bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Saya ingatkan kembali bahwa setiap paragraf itu terdapat gagasan pokok. Nah, setelah ada gagasan pokoknya, barulah nanti dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelasnya. Nah, setiap gagasan pokok itu dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, sebelum kamu menyusun teks laporan hasil observasi, nah ini tadi ya, kamu harus menentukan objek yang akan dijadikan teks laporan hasil observasi, kemudian nanti akan dikembangkan menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang sempurna dan utuh. Anak-anak, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi yaitu 1. Menentukan objek yang akan kamu observasi atau diamati. Kemudian yang kedua, mempersiapkan objek atau hal-hal yang akan diobservasi atau diamati. Setelah menentukan, baru mempersiapkan. Dan yang ketiga, catatlah hasil observasi kamu. Bisa saja disertai dengan foto atau video. Yang keempat, menyusun rancangan laporan hasil observasi, tentunya masih berupa kerangka ya. Kemudian yang kelima, mengubah kerangka laporan hasil observasi menjadi teks laporan hasil observasi yang sempurna. Ingat, sesuai dengan urutan struktur isi dan penggunaan unsur kebahasaannya. Baik anak-anak, setelah kamu mempelajari bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi, berikut adalah contoh menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama kan menentukan objek ya. Nah, sekarang kita berlatih untuk menyusun laporan hasil observasi, yaitu objeknya bisa dilihat di samping, objek sampah. Nah, kemudian yang kedua, hal-hal yang akan diobservasi dari objek. Tadi kan objeknya sampah. Nah, yang perlu diobservasi nanti mulai penjelasan atau pengertian sampah, kemudian jenis-jenis sampah, kegunaan sampah, atau manfaat sampah. Kemudian berikutnya mencatat hasil objek yang diamati. Jadi ini contoh ya. Ini misalnya sampah adalah, nah itu bisa dicari dari berbagai sumber. Kemudian jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Nah, yaitu terbagi menjadi 2, sampah organik dan sampah anorganik. Berikutnya, membuat kerangka deskripsi tentang sampah. Nah, coba kamu perhatikan di samping.
Sampah menjadi salah satu masalah serius yang harus diatasi, khususnya di kota-kota besar dan seterusnya ya. Ini dikembangkan mengenai deskripsi tentang sampah. Ingat, menggunakan jenis paragraf deskriptif. Jadi di bagian ini kamu menggambarkan tentang sampah. Setelah mendeskripsikan sampah, baru dideskripsikan mengenai jenis-jenis sampahnya anak-anak ya. Berarti memasuki ke kerangka deskripsi bagian jenis-jenis sampahnya, yaitu tadi tentang sampah organik, menggambarkan sampah anorganik ya, tapi ingat masih tetap menggunakan jenis paragraf deskriptif. Bisa dilihat ya contohnya di samping. Berikutnya masih deskripsi bagian sampah ya anak-anak ya, tapi ini sudah mengarah ke deskripsi bagian dari jenis-jenis sampahnya. Bisa dilihat di samping contoh pengembangannya. Nah, di situ ada pembagian sampah organik ya. Bisa dilihat ya anak-anak, contohnya bisa kamu pahami sendiri, bisa kamu baca sendiri. Setelah deskripsi bagian sampah organik, baru di bawahnya di situ ada sampah anorganik ya anak-anak ya. Nah, di situ mendeskripsikan tentang pembedaan atau pembagian dari sampah anorganik. Berikutnya mengenai deskripsi manfaat. Jadi setelah tadi mendeskripsikan tentang sampah, tentang jenis-jenis sampahnya, ya barulah sekarang mendeskripsikan tentang manfaat sampah. Ingat, ini masih menggunakan paragraf deskriptif. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ingat, kamu bisa bagikan link ini kepada teman-teman kamu agar bisa lebih bermanfaat lagi dan selalu tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.